Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 2 yang berjudul pemilihan dan pengurutan data. Membatasi baris dengan klausa where, formatnya select, distinct, atau di dalamnya adalah kolom, from, tabel. String karakter dan tipe data tanggal atau date. Percobaan 1. Tampilkan nama pekerjaan dan nomor departemen dari tabel. Pegawai untuk yang pekerjaannya adalah clerk. Langsung kita coba di CMD. Select. Pertama saya konekkan dulu dengan user HR. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi yang ditampilkan adalah nama dengan pekerjaan clerk. Lanjut. Penggunaan operator pembandingan. Percobaan 2. Tampilkan data pegawai yang tanggal mulai bekerjanya. Lalu dicoba di CMD-nya. Di sini format tanggalnya harus sesuai dengan data yang ada di tabel, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Di sini mencari dari tabel employee yang mana tanggal mulai bekerjanya adalah tanggal 2 bulan April tahun 1981. Percobaan 3. Tampilkan nama gaji dan komisi dari pegawai yang nilai komisinya lebih besar daripada gajinya. Kita coba di CMD. Di sini akan ditampilkan dari atribut name dan salary, yang mana dari tabel com lebih besar, salarinya lebih kecil dari nilai tabel com. Selanjutnya, penggunaan operator between. Percobaan 4. Tampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya antara 100 dan 1.500. Langsung dicoba.
sini akan ditampilkan salary antara nilai 1000 sampai 1500. Penggunaan operator in. Percobaan 5. Tampilkan nomor karyawan, nama gaji, dan manajer dari pegawai dengan nomor karyawan 7902, 7566, dan 7788. Kita langsung coba di CMD-nya. Di sini akan ditampilkan dengan employee number 7369 dengan employee name Smith, salary 800, dan MGR 7902. Di sini karena permintaan where yang ingin ditampilkan adalah 7902, 7566, 7788. Kita berlanjut ke slide selanjutnya. Operator like. Operator like digunakan untuk membentuk pencarian string yang sesuai dengan nilai yang dicantumkan pada kondisi. Kondisi pencarian dapat berisi karakter atau bilangan dan dua simbol khusus seperti berikut. Persen untuk menotasikan 0 atau banyaknya karakter. Underscores menotasikan satu karakter. Percobaan 6. Tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai yang tanggal mulai kerjanya di tahun 1981. Perintah ini akan mengambil tanggal pada atribut hire date dengan tanggal masuk 81, sehingga yang ditampilkan di sini hanya tahun 1981. Kita akan berlanjut ke slide selanjutnya. Percobaan 7. Tampilkan nama pegawai yang mengandung karakter A sebagai huruf kedua dari nama pegawai tersebut. Di sini yang ditampilkan adalah nama dari tabel IMP yang mana menampilkan huruf A di indeks kedua.
sehingga akan tertampil seperti berikut. Slide selanjutnya, penggunaan operator is null. Percobaan 8. Tampilkan nama pegawai yang merupakan manajer perusahaan ditandai dengan kolom MGR sama dengan 0. Di sini maksudnya adalah menampilkan kolom ename yang mana MGR-nya bersifat 0. Lanjut ke slide berikutnya. Penggunaan operator logika AND, OR, dan NOT. Operator logika mengkombinasikan hasil dari dua komponen kondisi. 3 macam operator logika yang tersedia yaitu AND, OR, dan NOT. Operator logika AND akan bernilai benar jika semua kondisi benar. Langsung kita coba seperti pada contoh berikut. Select Di sini maksudnya adalah kita menampilkan kolom menu, ename, job, dan salary dari tabel EMP, namun salary-nya lebih besar dari 1000 dan yang memiliki job clerk, sehingga hasilnya seperti berikut. Lanjut ke slide selanjutnya. Percobaan 10. Tampilkan nomor nama pekerjaan dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1000 atau pekerjaannya adalah clerk. Langsung kita coba. Di sini adalah kita akan menampilkan yang pertama, ini adalah penampilan dari query yang menggunakan operator AND. Sedangkan kita akan lihat perbedaan menggunakan operator OR.
Di sini yang ditampilkan adalah di mana salary-nya lebih besar dari salary-nya lebih besar dari 1000 atau pekerjaannya adalah clerk. Jika salary-nya tidak lebih besar dari 1000 namun pekerjaannya adalah clerk, maka clerk pun akan tertampil di sini. Istilahnya yang ditampilkan adalah salary yang lebih besar dari 1000 serta job yang memiliki clerk. Walaupun salah satu fungsinya baik sal lebih besar dari 1000 maupun clerk akan dua-duanya akan ditampilkan. Selanjutnya pada slide selanjutnya adalah percobaan 11. Tampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang pekerjaannya bukan clerk, manager, dan analis. Di sini kita akan menggunakan operasi not in. Sehingga maksud dari query tersebut adalah menampilkan job yang tidak menyangkut data clerk, manager, dan analis. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Aturan presidensi. Di sini aturan presidensi yang telah dijelaskan di praktikum sebelumnya adalah di mana operator yang harus didahulukan. Urutan operasi operator adalah semua operator pembanding. Yang kedua, not. Yang ketiga, and. Yang keempat adalah or. Kita akan langsung coba pada percobaan berikut. Jadi di sini kita akan menemukan bahwa yang didahulukan adalah operator pembanding
yang di atas 1500. Setelah itu yang didahulukan adalah operator OR. Urutannya tadi adalah operator pembanding, AND, dan OR. Di sini yang didahulukan adalah operator pembanding yang di atas 1600. Setelah itu adalah operator AND yang mana berisi salesman, dan yang terakhir adalah OR yang akan ditempatkan pada urutan terakhir dari dari urutan presidensi. Kondisi yang pertama adalah job salesman, sedangkan kondisi yang kedua yaitu job president and operator N dan salary di atas 1500. Kedua kondisi dihubungkan dengan logika OR. Artinya, kalau salah satu bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Penggunaan tanda kurung atau parenthesis bisa mengubah urutan presidensi dari operator. Kita langsung dengan percobaan pada command prompt. Di sini query-nya telah ditulis dan menghasilkan seperti ini. Karena ada operator tanda kurung, maka yang didahulukan adalah yang berada dalam kurung. Setelah itu operator N yang mana sal lebih besar dari 1500. Jadi yang didahulukan adalah job dengan salesman atau presiden. Setelah itu yang lebih besar dari 1500. Selanjutnya kita akan berpindah ke slide selanjutnya. Penggunaan klausa order by untuk pengurutan. Percobaan 12. Tampilkan nama pekerjaan, nomor departemen, tanggal mulai bekerja seorang pegawai dengan urutan menaik berdasarkan tanggal mulai bekerja. Di sini kita akan menggunakan perintah order by. Di sini kita akan melakukan pengurutan sesuai pada kolom hire date. Karena kita menggunakan operator order by. Lanjut ke slide selanjutnya. Percobaan 13. Tampilkan nama pekerjaan, nomor departemen, tanggal mulai bekerja seorang pegawai dengan urutan menurun berdasarkan tanggal mulai kerja. Di sini kita akan menggunakan perintah DSC atau descending. Di sini kita akan melakukan pengurutan berdasarkan hire date dengan urutan dari bawah ke atas. Kita berlanjut ke next slide selanjutnya. Percobaan 14. Tampilkan nomor, nama, dan gaji pegawai selama setahun.
beri nama kolom gaji ini dengan gaji setahun. Di sini kita akan melakukan pengurutan setelah dikali salary yang mana berubah menjadi gaji setahun. Sedangkan gaji setahun tersebut diurutkan dari yang terkecil dan sampai terbesar. Percobaan 15. Tampilkan nama, nomor, departemen, dan gaji pegawai dari tabel EMP, serta urutkan berdasarkan nomor departemen dan besarnya gaji dalam urutan menurun. Sehingga seperti yang dibacakan, maka kita akan menggunakan operator DSC. Seperti yang dilihat dari tabel yang pertama, Depno telah terurut dari yang kecil terbesar, sedangkan pada tabel kedua dengan pengurutan descending yang mana nilai terbesar sampai nilai terkecil. Kita telah sampai pada slide soal. Soal pertama, buat query untuk menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari $2.850. Kita menggunakan perintah select name cell from EMP dengan perintah where salary lebih besar dari 2.850, maka akan tampil seperti berikut. Soal nomor 2, buat query untuk menampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari pegawai tersebut untuk pegawai yang mempunyai nomor pegawai 7.566. Kita akan menggunakan perintah where dengan EMP no sama dengan 7.566. Sehingga yang ditampil adalah EMNO dengan 7.566, yaitu Jonas. Soal nomor 3, tampilkan nama dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji yang tidak berada dalam range antara 1.500 sampai dengan 2.850. Kita akan menggunakan perintah between
namun bersifat negatif atau kebalikannya. Sehingga di sini yang ditampilkan adalah salary yang tidak di antara 1.500 dan 2.850. Soal nomor 4. Tampilkan nama pegawai pekerjaan dan tanggal mulai pegawai bekerja antara 20 Februari 1981 sampai 1 Mei 1981. Urutkan dengan urutan. Jadi kita akan menggunakan perintah order by. Di sini telah ditampilkan pada di antara tanggal 20 Februari 1981 dan 1 Mei 1981. Namun diurutkan berdasarkan ascending. Soal nomor 5. Tampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari semua pegawai dalam departemen 10 dan departemen 30 dalam urutan menaik berdasarkan di sini kita akan mengurutkan atau menampilkan departemen no nomor 10 atau departemen no nomor 30 diurutkan namanya berdasarkan ascending dari yang pertama sampai yang terakhir dan menampilkan no 10 dan atau 30. Jadi dua-duanya ditampilkan.
Soal nomor 6, tampilkan nama dan gaji pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1.500 dan bekerja pada nomor departemen 10 atau 30. Beri judul kolom pegawai dan gaji sebulan. Di sini kita akan mengganti tabel ini dengan pegawai dan salary dengan gaji sebulan. Namun di mana salary lebih besar dari 1.500 dengan DETNO 10 atau 30. Nomor 7. Tampilkan nama dan tanggal mulai kerja dari seorang pegawai yang mulai bekerja di tahun 1982. Akhirnya kita menghasilkan INAME yang tanggal mulai bekerjanya tahun 1982, yaitu Miller. Nomor 8. Tampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang tidak mempunyai manajer atau yang bersifat null. Yaitu King, yang mana tidak memilih nilai pada tabel manager. Nomor 9. Tampilkan nama gaji dan komisi dari semua pegawai yang memiliki komisi atau kolom komisi tidak sama dengan 0. Urutkan berdasarkan gaji dan komisi dengan urutan menurun.
Sehingga di sini kita akan menampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang memiliki komisi. Namun kalau komisinya tidak sama dengan 0 dan diurutkan berdasarkan gaji dan komisi dalam urutan menurun. Soal nomor 10. Tampilkan nama dari semua pegawai yang memiliki nama yang mengandung karakter A pada huruf ketiga. Akan tertampil Blake, Corp, and Adams. Nomor 11. Tampilkan nama pegawai yang memiliki 2 huruf L pada namanya dan bekerja di Departemen 30 atau manajernya 7782. Sehingga ditampilkan ada Allen dan Miller. Nomor 12. Tampilkan nama pekerjaan dan gaji dari semua pegawai yang memiliki pekerjaan clerk atau analis dan gajinya tidak sama dengan 1000, 3000, atau 5000. Sehingga yang tertampil seperti ini. Selanjutnya nomor 13. Tampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang memiliki jumlah komisi lebih dari jumlah gaji setelah dinaikkan 10%.
sehingga akan ditampilkan seperti ini. Sekian dari slide tersebut. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.